lagi dengan cerita-cerita Foxu yang pastinya menginspirasi, walaupun santai, tetap ada insightful-nya nih kalau kata anak zaman sekarang ya. Tapi Jasmine hari ini nggak sendirian karena ada 3 Pilmapres. Halo-halo dulu ya kayaknya ya, halo. Tapi kita boleh kenalan dulu nggak sih kak dari prodi mana? Karena bisa dilihat ya di sini ya, juara 1, juara 2, juara 3. Siapa sih yang nggak mau jadi pemenang dan jadi bintang utama ya? Boleh kak, langsung kak. Oke, hai Sobat Fongsu, aku Regina alias Yombing, boleh dipanggil Regina aja, jurusan perpajakan Stambuk 2023. Salam kenal semuanya. Halo, abangnya? Aku Januar Purba dari Perpajakan Stambuk 24. Oke bang, kakaknya? Dan aku Devrina Adianti dari Prodi Perbankan dan Keuangan Stambuk 2024. Waduh, suara-suaranya halus ya, jadi kayak tenang gitu rasanya. Tapi ternyata di balik ini semua pasti ada jerih payah, bukan begitu ya kakak-kakak abang-abang? Siap. Pasti ada tangis-tangis, ada nggak sih? Ada. Tangis, overthinking? Of course. Of course juga ya. ada. Langsung bahasa Inggris dong karena habis Pilmapres. Oh, tapi boleh tahu nggak sih inovasinya apa yang kalian buat hingga mendapatkan juara 1, juara 2, juara 3? Boleh dari kakak kayaknya kak. Kalau misalnya aku itu inovasinya dalam berbentuk aplikasi pembelajaran perpajakan pertama di Indonesia. Buset. Pertama di Indonesia Iya, kak. dan itu offline, jadi mungkin jurinya pada itu kayak wow, kok bisa? Gitu. Emis ya, langsung kayak terpukau ya. Iya. Tapi pertama di Indonesia dan aku baru tahu juga loh. Keren banget sih kak, apa sih urgensinya, kenapa tiba-tiba aku kayaknya milih bikin ini deh gitu. Mungkin dari keseharian aku sebagai mahasiswa gitu kan nggak enak yang monoton kertas terus nanti dosennya menjelaskan gitu kan, jadi aku as a stat student gitu gimana ya kalau misalnya kita buat simulator instead of kita memakai Kahoot biasanya gitu Ya, ya Kahoot, kalau pakai misalnya Kahoot. mahasiswa gitu kan, jadi kita ciptain lah, dan nanti aku ciptain namanya Techsim gitu teman-teman. Techsim namanya. Techsim namanya. Mungkin beberapa tahun lagi ada di Indonesia kak. Ya amin. Oh, amin aja ya. Mudah-mudahan Bapak Kementerian nonton ya. Kementerian sekarang ya. Biar realize ya Oh, gitu baru ya. realize. Kalau dari abangnya tadi bikin apa bang? Bikin aplikasi juga, tapi namanya Rayap Besi. Jadi ini aplikasi, tau lah ya, Medan terkenal sama maling besi. Gitu. Oh, waduh. Betul apa Apapun betul ya? Besi diambil, gembok diambil, pagar diambil gitu. Jadi sebelumnya aku merasa gitu kan, kok mereka ini kasihan sekali gitu harus maling besi hanya untuk makan. Ternyata aku salah besar guys. Ternyata mereka itu kalau orang Medan itu dijual untuk pompa. Jadi mereka itu untuk beli narkoba. Jadi gimana sih buat aplikasi yang tidak hanya mengfoto gitu atau menangkap para pelaku, tetapi bagaimana mengurangi orang-orang yang menggunakan narkoba sebagai akar permasalahan. Waduh, bagus ya berarti urgensinya. Berarti lihat dari lingkungan sekitar juga sampai akhir lah. Nama alatnya bang? Rayap Besi. Rayap Besi. Kalau untuk kakak ini? Oke, untuk inovasi yang aku buat sendiri itu adalah alat validasi keuangan untuk para kaum tunanetra. Nah, di sini itu aku penasaran sebenarnya kayak gimana sih cara orang tunanetra itu memvalidasi atau menghandle keuangan mereka? Gimana sih cara mereka melakukan transaksi? Kan selama ini kita belum pernah lihat ya kan gimana mereka melakukan dan menghandle financial mereka itu sendiri. Pada dari itu, karena dari rasa penasaran aku yang agak lumayan tinggi banget ini, jadinya aku cobalah buat salah satu alat yang namanya blind code. Itu tuh kayak alat itu mirip-mirip sama kayak kalkulator mini gitu guys. Jadi nanti di blind code itu orang tunanetranya ini bisa melakukan berbagai transaksi keuangan kayak transfer ataupun menerima uang kayak gitu. Wah, ternyata kita punya 3 inovasi yang hebat-hebat dan pastinya urgensinya buat Indonesia juga. Yang pastinya mau gimana pun juga kita bakal membawa nama bangsa kita Indonesia ya. Jadi yang pasti mau direalisasiin pasti dari Sumatera Utara dulu. Tapi aku penasaran sih, sekiranya ya dari semua inovasi yang hebat-hebat tadi tuh pasti ada tantangannya dalam membuatnya. Bener nggak sih? Ya. Gak mungkin kan mulus-mulus saja gitu ya Sobat Foxu ya. Kayak kita tiba-tiba mikir kayaknya buat ini deh besok apa. Tapi ada gak sih tantangannya yang kira-kira selama Pilmapres itu apa sih tantangannya? Mungkin dari Ya, aku boleh. Kalau misalnya tantangannya itu lebih ke mepet sebenarnya. Aku
gimana ya aku nge-manage waktunya. Aku semester 4 FYI dan aku magang juga. Aku juga harus ngerjain laporan magang aku di waktu yang sama. Aku juga harus ngerjain karya ilmiah aku, ngerjain desain. Jadi cukup pusing ya sebenarnya pada saat itu. Cuman kayak aduh Tuhan, aku berdoa coba bantu aku gitu kan, ideation mulai dari compang-camping apa aja ya fitur yang bisa aku buat di aplikasi ini gitu kan, apa yang bisa relate untuk semua orang. Terus juga warna, pasti main warna gitu kan, dan pastinya nyiapin PPT juga guys gitu untuk lebih interaksi gitu sama yang lain pastinya. Waduh, ternyata tantangannya nangis-nangis tetap dikerjai gitu ya kalau tapi nggak ada waktu nangis. Kita harus kerjain bareng guys. Karena waktunya jalan terus. Baru tantangannya adalah di waktu juga, dan kita harus pikir juga mahasiswa tuh pasti tugasnya tahu lah ya, dan ada UAS juga ya, pas saat UAS juga ya. Jadi semuanya lagi numpuk tapi semuanya teratasi kan dengan melihat dan ada di depan ini kan semuanya kayak terbayarkan ya. Tapi kalau abang kiranya apa sih tantangannya? Sama sih, cuman seminggu ngerjainnya. Apalagi PowerPoint-nya itu H-1 gitu, sampai tidur jam 1. Waduh. Jadi kalau sebelum PowerPoint untuk ide Raya Besi ini, ya tadi lah ya, bagaimana buat aplikasinya, terus apa lagi ya? Ini aplikasinya ada nggak di Indonesia gitu Betul. kan? Harus dilihat lagi ya, udah ada tuh. Apalagi ada fitur, kalau aku kan tadi ada fitur tombol pertolongan gitu kan, kalau saat dijamret atau dibegal gitu ya, itu bisa. Tapi aku merasa bukannya di Indonesia udah ada 112 gitu kan. Oh iya betul. Tapi ternyata ini aplikasi bisa juga lah untuk membuat hati masyarakat lebih aman gitu. Betul. Dan aku kan ngeditnya di Canva. Canva aku nggak premium, jadi aduh. Sama. jadi Kendala juga ya. jadi prototipe aplikasinya itu aku screenshot, terus Masya aku Allah. potong, terus masukkan PowerPoint. Wah ini niat, effort ya. Tapi bolehlah Canva masuk sini, nanti kita mana tahu ada brand ya mereka yang jadi support sistem kita ya. Karena banyak kayak aplikasi premium tapi enggak. Berarti abang gigih sih bang. Dia kan screenshot satu-satu dan harus bikin lagi di H-1 bang. Wah mungkin buat teman-teman yang mungkin udah capek atau malas, tapi berkas juga harus dilihat kan guys. Oh iya, Berkas. Nah berkas tuh juga. Oh. Apa ya? aku ngebayangin yang kemarin aku dengar itu luar biasa itu jujur gitu. Tapi aku penasaran sih sama kakak ini tadi juga, yang karena tadi ngapain untuk disabilitas juga ya kak ya. Apa sih kak tantangannya kak untuk inovasi yang keren tadi? Sebenarnya nggak jauh berbeda dari teman-teman yang lain. Tantangannya itu lebih ke waktu, dia mepet banget asli. Karena kayak tiba-tiba ikut ya kan, terus kayak ini bisa nggak ya? Awalnya tuh merasa kayak nggak pede karena aku juga maba BTW masih di semester 2, jadi kayak belum ada pengalaman sama sekali untuk ikut lomba-lomba yang kayak gini. Tapi keren sih. Tapi karena inovasi yang aku buat ini dari penasaran aku juga, aku tuh pengen ngasih manfaat aja gitu buat para tunanetra yang ada di Kota Medan dulu, untuk mereka tuh bisa memvalidasi atau menghandle keuangan mereka tuh sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Wah keren-keren kali, dan aku juga udah tahu tantangannya ternyata emang urgensi dari masalah-masalah di sekitar ya guys ya semuanya ya, dan pengen jadi lebih baik lagi, makanya lahirlah inovasi yang keren-keren ini. Tepuk tangan gak sih semuanya? Emang amazed aja liatnya. Dan ini the last but not least, we have one question for you. Kira-kira next step itu kita mau ngapain sih? Apa ada gebrakan baru atau ngapain next step nih kira-kira? Kalau misalnya aku mungkin abis ini ya kebetulan di hari yang sama ya teman-teman, jadi mungkin aku akan prepare untuk next step which is tingkat USU, jadi doain. Ya, pasti always pakai sampai nasional kan? Ya? Sampai nasional kan? Amin. Sampai diundang COC Ruang Guru. Oke. Oke, buat abangnya? Untuk aku udah pasti bakal ikut lagi nih Oke. Pilpres. Nggak tetap gigi lagi ya bang ya? Kita harus dong. sampai MK. Harus. Terus? Biar jangan mepet lagi, dimulailah dari sekarang lagi. Oke, siap. Itu Ini aja. berarti gebrakannya betul-betul yang menyiapkan untuk tahun depan lagi ya bang ya. Oke, buat kakaknya? Kalau untuk aku sendiri mungkin tidak jauh berbeda juga seperti teman-teman yang lainnya. Mungkin di tahun depan mau nyoba lagi film Apres untuk di fakultas lokasi ini juga.
dan mungkin bakalan mulai kayak bantu-bantuin dosen atau pengen ikut project dosen buat lihat atau buat jurnal kayak gitu. Waduh, udah keren-keren ya, dan udah ada strategi yang matang buat next step ke depannya ya. Kira-kira Sobat Foxu kalau mau di spill tips and trick punya sosial media nggak sih? Zaman sekarang masih main sosial media ya. Boleh dikasih tahu dong IG-nya apa Kak? Oke, mungkin kalau misalnya Sobat Foxu penasaran, Instagram aku di @reginaalea, R-nya ada 2. Oke. Kalau dia Bang? Kalau aku @robinpurbax pakai X. Kalau aku @devrina Adianti pakai V bukan pakai R. Langsung searching loh mereka ya. Baik, makasih banyak Sobat Foxu. Tapi ternyata ini dari Sosum aja. The next ada dari Saintek. Jadi kita bakal lihat keseruan dan inovasi apa yang dari Saintek. Bye Sobat Foxu. Halo Sobat Foxu, kalau tadi kita udah kedatangan Pemapres dari Sosum, sekarang udah ada dari Saintek dan duduk nih depan aku ya. Wah keren-keren kali sih, tapi tadi kan Sosum tadi kita udah kenalan, kita udah chit-chat, kita udah tahu inovasinya apa dan tantangannya tuh apa. Kira-kira boleh tahu nggak sih dari perkenalan dulu, mungkin dari kakaknya? Oke, perkenalkan nama aku Satria Manajaren, mungkin bisa dipanggil Sati. Aku dari program studi kimia terapan. Oke, kalau aku dari nama aku dulu ya. Nama aku Fauzan Naufal. Saya dari Prodi Meteorologi Instrumentasi. Oke. Saya Muhammad Firzi Purabangun. Saya dari program studi D3 Analis Farmasi dan Makanan. Berarti tiga-tiganya dengan background berbeda? Beda Kak. Beda-beda, tapi juara 1, 2, 3 ya? Amin. Udah dong, udah keren soalnya ya. Oh iya, benar ya. Gimana sih rasanya, deg-degan gak sih tadi habis nampil langsung penjurian langsung dibacain namanya? Deg-degan? Jujur deg-degan. Sambil doa lah ya. Iya. Sambil kayak ya Allah ya Allah ya Allah. Karena nggak expect kan nggak? Karena kayak yang Saintek tuh bener-bener kayak oke kali. Oke kali. Bener, betul lah. Paten-paten kali orangnya Kak. Paten-paten kali. Udah oke kali, paten-paten kali pula. Paten kali, pintar kali lagi pula. Tapi aku penasaran, kalian bisa mengalahkan orang-orang yang keren-keren kali, paten-paten kali pula. Tadi kayak abangnya bilang. Kira-kira inovasi kalian tuh apa sih sebenarnya? Kalau aku sendiri itu transformasi ampas kopi jadi antibakterial, sabun antibakterial. Oh jadi sabunnya buat dari ampas kopi tuh? Iya. Oh mungkin ini buat yang coffee lovers ya? Kalau Gen Z tuh kalau nggak ngopi nggak anak senja. Iya. Ya. Jadi Gen Z banget. jadi dari ampas kopi tuh bisa jadi sabun. Sebenarnya ampas kopinya itu kayak dia ekstraknya aja ditambahin jadi kayak penambahnya di situ buat bisa melawan bakteri yang dituju ini kan. Oh keren. Berarti ini bisa salah satu cerminan kita ya anak-anak Gen Z yang suka ngopi, nunggu senja, anak senja ya kan. Bisa jadi salah satu inovasi juga ya kan. Keren sih Kak. Pantas sih juara 1. Oke juara 2. Kalau aku sih Kak, sebenarnya inovasi awalnya itu karena kita tahu sendiri ya, kayak Indonesia itu salah satu negara yang dilintasi sama geometrical ini potential gitu kan. Jadi kita itu salah satu negara yang sumber daya alamnya itu sangat besar lah gitu kan Kak. Nah jadi terinspirasi dari situ saya lihat di salah satunya ada di Desa Payung. Di sana itu belum ada electricity-nya yang masih terbatas lah gitu kan. Jadi karena itu saya ngerasa kayak harus ada nih buat satu perubahan gitu kan. Nah salah satu perubahannya itu dengan cara dari feedback effect gitu. Nah kalau belum tahu feedback effect itu sebenarnya feedback effect itu ngubah dua komponen, dua zat menjadikan satu electricity-nya gitu. Kira-kira namanya apa tadi Bang, nama inovasinya? Nama inovasinya itu Nature's Mount Insinabung gitu. Waduh, keren juga ya. Iya, Ini keren apa keren kali ya? Waduh bisa jadi. Coba abang yang aku penasaran juga sih. Inovasi aku lebih ke bagaimana penerapan dari vaksinasi dan mengoptimalisasikan vaksinasi di Indonesia aja sih. Karena menurut aku banyak orang tua yang khawatir ini kan tentang anaknya setelah divaksin jadi demam, anaknya setelah divaksin jadi rewel. So aku kasih solusi dia dalam bentuk microneedle patch yang dimana itu aman lah untuk digunakan dan fleksibilitasnya juga bagus juga untuk bayi, anak yang memang itu adalah salah satu vaksin wajib gitu Kak. Sehingga ya itulah poin utama untuk kita bisa belajar ternyata dari kerisauan inilah aku angkat yaudah inilah. Oh, dari keresahan ibu-ibu ya. Iya. Keresahan ibu-ibu jadilah muncul inovasi ini ya. Iya. Berarti seneng juga nih mama muda ya. Kalau kita bilangnya mama muda. Kira-kira dari
inovasi-inovasi yang keren ini, kalau tadi kan di Sosum banyak juga ya tantangannya, mulai dari karena kita mahasiswa juga, UAS, belum lagi jadwal, PKL, magang, ya kok dipikir-pikir pusing juga ya. Dan kita punya 24 jam dalam sehari loh. Kira-kira kalian ini apa sih tantangannya sebelum menciptakan inovasi keren Filmapres ini? Jujur ini susah banget Kak, karena waktu itu mepet-mepet sama jadwal lab dan kami kan kimia tuh banyak banget labnya, jadi benar-benar mepet banget saat itu dan bingung juga mau bikin apa gitu. Jadi yaudah basicnya aja balik ke kimia lagi kayak gitu. Oh, jadi memang basic dari jurusan itu, jadi maulah menginovasikan dari ampas kopi tadi ya. Kalau abang bang, tantangannya? Tantangannya, fun fact-nya kemarin tuh dikasih tahu sama dosen pembimbing saya itu 2 hari mau submit Kak. Jadi bener-bener kayak udah mepet kali ini waktunya, ada 2 hari waktunya kan mau disubmit, jadi kayak waduh apa nih yang jadi masalah yang ada di Indonesia gitu kan. Jadi kayak kepikiran untuk ini lah gitu yang kita buat gitu. Jadi sangat betul-betul 2 hari ya bang ya? Bener, 2 hari Kak. Sambil nangis stres semua di situ ya? Semua di situ lah. Tapi terlewati? Alhamdulillah. Kalau ada dari abang bang? Kalau tantangan dari aku tuh mungkin karena ini kan minggu-minggu UAS. Tentu aja kalau di aku sendiri itu minggu-minggu kematian bilangnya. Karena memang benar-benar di situ kita di stress banget. Kayak bahkan kawan deket aja mungkin bisa berantem gitu kayak kita banyak project base, kita banyak OSC, kita ada ujian praktikum lagi dan lain sebagainya yang numpuk, terus kayak mau inovasi apa ya yang dibawakan, terus jadi tantangan yaudah lah ini aja lah. Oh, tapi semuanya berhasil terselesaikan dan kayak lepas lega setelah selempang tadi ya, ditampilkan di pundak kanannya tadi ya. Tapi nyangka nggak sih? Enggak. Oh, nggak nyangka? Karena tadi pas presentasi kan kehabisan waktu kan. Jadi Oh, kayaknya nggak bisa deh gitu ya. tapi akhirnya dapet juga ya. Nah, kira-kira bakal ada gebrakan apa setelah udah mendapatkan juara 1, 2, 3 gebrakan? Kira-kira tuh kita mau see to the future itu kita bakal ngapain? Kita tuh bakal nge-lead something kah? Atau ada competition? Atau next project? Bisa deh di-spill tipis-tipis sama Sobat Foxo. Oke, kalau aku sendiri aku bakalan lebih bersiap lagi mungkin untuk yang next step ya. Dan bakal ngelakuin ngebuat produk Kak, buat keperluan prodi. Oh, jadi UMKM juga ya jadinya nanti ya. Hebat. Kalau kamu? Kalau aku sendiri kan untuk ke depannya rencananya bakal ikut penelitian sama dosen juga, terus ada ikut lomba juga. Jadi kayak ya improve skill aja sih Kak untuk ke depannya gitu. Kalau aku mungkin apa ya, lebih ke bisa dimulai untuk research dan mungkin menjalin kerjasama juga dari pihak kampus atau mungkin dapat magang di BRIN atau apa yang bisa merealisasikan ide tersebut. Waduh, berarti tiga-tiga punya motivasi untuk terus berkembang, upgrade diri biar level up. Benar. Itu next year ya berarti ya. Keren sih, udah ada rancangan matang-matang gitu ya. Tapi aku lihat dari tadi 3 Saintek ataupun Sosum punya inovasi yang bagus juga untuk Indonesia pastinya. Dan pastinya itu idenya itu originalitas dari kalian-kalian yang masih muda. Berarti masih dapat Gen Z itu nggak seperti yang viral-viral kok, masih ada kok Gen Z yang Filmapres gitu. Bener. Tapi boleh kan misalnya kayak Sobat Foxu nanya nanti spill tips and trick dong, atau nanti pengen nanya-nanya, ada bisa Instagramnya ada kan pasti? Ada. Oke, kakak apa Instagramnya? Instagramnya @sharen _ i-nya 2. Nama Instagramku @janpalsol. Oke. Instagram aku FLZIPTLA. Oke, nanti boleh mutualan aja kali ya. Dan Sobat Foxu, mulailah dari hal-hal yang kayak pengen kalian senengi. Kalian seneng kan? Senengin. Baru-baru kalau ada inovasi, mulailah coba cari kompetisi-kompetisi dan bisa ikutin untuk Filmapres 2029 di tahun depan, ya kan? Kira-kira ada pesan nggak sih buat Sobat Foxu dikit aja? Singkat aja. Sebelum kita apa? Siapa mau kasih singkat aja? Jadi mungkin kedepannya lebih percaya diri dan jangan pantang nyerah. Oke, singkat saja. Singkat aja ya. Iya, udah keren sih. Terima kasih banyak untuk chit-chat Saintek ataupun Sosum untuk Filmapres. Kita udah bagi hal-hal tantangan dan tadi inovasi apa kita udah chat sama kalian juga. Terima kasih banyak. Bye Sobat Foxu. See you on another talk.